Kali ini saya mau share untuk cara pengecekan HCDP M241CE menggunakan software. Oke, untuk softwarenya buka aja di ametekpa.com. Setelah itu dicari di produk, teknologinya, atau bisa langsung ke website juga. Sini cari M241CE hidrokarbon. Setelah itu cari di software. Teman-teman bisa langsung diisikan aja email, nama, dan lain-lain. Setelah itu baru bisa di-download softwarenya. Oke, kita lanjut ke softwarenya. Setelah disinstall saja M241CE konfigurator. Nah, di sini perhatikan, sini ada device lock. Sini akan bersihkan alarm dan lain-lain. Lalu untuk connect-nya tinggal di setup. Nah, ini ada serial COM. Nah, ini nanti disesuaikan COM-nya berdasarkan tipe koneksi. Serial komunikasinya 232 atau 485. Sedangkan portnya bisa dilihat di device manager. Nanti dibuka aja di COM port. Nah, kalau ini pakai COM 7, tapi berhubung hanya simulasi, jadi tidak ada analisernya, jadi saya skip aja. Nah, device enable left data. Ini kondisi normalnya, gitu kan. Tapi ketika misalkan kanan lagi tidak ada analisernya, akan saya buat demo online dulu. Setelah nanti ini connect, di sini statusnya akan menjadi on. Yang perlu diperhatikan, pastikan serial number di sini itu sesuai dengan serial number yang di body. Ketika misalkan ini tidak sesuai, biasanya akan berisikan 21 terus strip 00000. Nah, berarti ketika itu terjadi, hal pertama dilakukan adalah di restore konfigurasi berdasarkan konfigurasi terakhir yang pernah disimpan, atau bisa tanyakan ke saya, nanti bisa saya follow up ke factory. Namun ketika misalkan sudah di restore lalu dimatikan kembali dan ini hilang, berarti butuh penggantian spare part di PROM-nya. Oke, lanjut lagi. Selain ini instalasi online, teman-teman bisa save konfigurasi dulu. Save konfigurasi, nanti akan ada pilihannya mau disimpan sebagai namanya apa dan di folder apa. Setelah restore, klik restore, nanti pilih yang mana. Oke, setelah itu teman-teman bisa coba juga untuk mengambil data setting konfigurasinya dengan print to file. Ini dalam bentuk DMP bisa dibuka menggunakan notepad atau menggunakan print, nanti bisa disimpan dalam PDF. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini di resolution status, teman-teman perlu perhatikan bahwa HC Lite, ini HC Lite dan ini H2O Lite-nya. Normalnya HC Lite itu akan bernilai ratusan. Default public di 170-an. Dengan H2O Lite-nya di 70-an. Nah, ketika terjadi nilainya terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Terlalu tinggi tinggal dirubah aja di sini di basic setup. Sini ada LED level. Dari levelnya dikurangin aja, misalkan ketinggian. Misalkan awal 100 bisa dibikin ke 80 dan lain-lain, dicoba. Nah, yang perlu di note adalah bahwa perubahan ini sebaiknya dilakukan pada saat kondisi si cycle state-nya itu dalam posisi purging, bukan dalam saat cooling, karena cooling pasti akan ada perubahan dari light-nya. Nah, kemudian jika misalkan nilai terlalu rendah, semisal nilainya hanya 5 atau bahkan di bawah 10, di menu setup coba dulu dirubah LED level ditinggikan, dinaikkan kembali. Misalkan 100 dinaikkan ke 200 dan seterusnya. Namun ketika penaikan itu misalkan tidak ada efek yang menyenangkan, teman-teman harus mencoba melakukan pengecekan di measuring cell.
Gimana cara ngeceknya? Pertama teman-teman harus bongkar si missing cellnya pasti. Jadi lu buka connector fitting inlet dan outlet di missing cell. Lalu kondisinya ini ada beberapa M6 kunci L, butuh kunci L M6 untuk melepas board ini. Nah, pengecekan ini teman-teman harus dilakukan pada saat kondisi analyzer menyala. Normalnya ketika itu tadi dibuka missing cellnya, nilai HC LED ataupun H2 LED akan naik, bahkan bisa sampai ribuan. Ketika bisa naik ke ribuan, teman-teman juga harus melakukan pengecekan di bagian mirrornya. Di sini ada index mirror. Kalau saya ada foto sebentar. Ini adalah penampakan light dari ketika dibuka dalam kondisi nyala. Kalau perhatikan ini ada satu bagian yang tidak berwarna merah ya. Ini salah satu ini kalau dilihat dari penampakannya ini adalah bagian H2 side-nya. Sedangkan yang bagian yang sebelah sini itu adalah HC side-nya. Jadi H2 side itu adalah bagian yang mungkin sedang lebih cerah, sedangkan HC LED-nya itu HC side-nya itu di kondisi di bagian mirror yang lebih gelap. Oke, ketika ini misalkan hilang dua-duanya berarti memang betul ini perlu diganti, atau bahkan hilang satu pun si optoringnya perlu diganti. Optoring perlu disesuaikan bahwa si boardnya itu sudah minimal RFK, karena kebetulan sudah ada letternya bahwa 11184 ini sudah diobsoletkan oleh Ametek, di mana diganti menggunakan 12720. Nah, optoring ini. Namun untuk penggantian optoring, jika microcontroller boardnya itu masih di bawah RFK, maka perlu juga penggantian si microcontrollernya. Jadi komplit. Teman-teman bisa menggunakan part number 17750. Itu udah komplit optoring, assembly, dan PCA microcontroller boardnya. Oke, lanjut lagi. Sini sudah pastikan HC LED, H2 LED-nya misalkan bisa naik atau bisa turun. Terus coba diambil di analyzer data. Nah, teman-teman perlu melakukan pengecekan juga di cooler control. Cooler control ini harus pastikan ini nilainya sama dengan di testing point. Testing point-nya di mana? Testing point Nah, ini testing point-nya ada di bawah sini. Di TP102 plusnya, 104 minusnya. Pembacaan menggunakan multimeter seharusnya mendapatkan nilai yang mendekati atau bahkan sama dengan nilai cooler control di software. Ketika ini berbeda terlalu jauh, ada kemungkinan cooler power supply Anda mengalami masalah atau sudah waktunya untuk diganti. Oke. Nah, selanjutnya sebisa mungkin teman-teman melakukan pengambilan data, membuat grafik seperti ini. Oke, caranya adalah klik file, new. Oke. Ketika sudah ini nanti teman-teman tinggal add display aja. Display trend. Nah, teman-teman perlu mengambil H2DP, terus HCDP, terus di temperatur, cooler, coolernya juga ini ya.
Timeline minimal ini untuk pengambilan data. Nanti ini akan berubah menjadi ini. Teman-teman bisa rubah scalingnya di display. Ini scalingnya misalkan dibikin terus 300. Nah, setelah di set, tadi juga sudah connect, misalkan sudah connect juga, teman bisa klik go. Nah, ini data akan berubah. Pemilihan data sebaiknya dilakukan minimal 2 atau 3 kali cycling. Begitu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.